Perkenalkan, nama saya Mariam Sitaratuneyang dari Prodi D3 Kebidanan, asal Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan judul penyuluhan KB pada pasangan usia subur. Definisi: keluarga berencana adalah salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasihat perkawinan, pengobatan kemandulan, dan penjarahan kehamilan, atau salah satu usaha untuk membantu keluarga termasuk individu merencanakan kehidupan berkeluarga dengan baik sehingga dapat mencapai keluarga berkualitas. Manfaat keluarga berencana: yang pertama, perbaikan kesehatan badan ibu. Yang kedua, adanya waktu yang cukup untuk mengasuh anak-anak, beristirahat, dan menikmati waktu luang, serta melakukan kegiatan kegiatan lain. Yang ketiga, perkembangan fisik, mental, dan sosial anak lebih sempurna. Yang keempat, perencanaan kesempatan pendidik yang lebih baik. Yang berikut macam-macam metode kontrasepsi. Yang pertama, ada metode amenorelaktasi atau MAR, adalah kontrasepsi yang mengenalkan pemberian air susu ibu atau ASI. MAR sebagai kontrasepsi bila yang pertama menyusui secara penuh, yang kedua belum haid, yang ketiga umur bayi kurang dari 6 bulan. Cara kerjanya: yang pertama, penundaan atau penekanan ovulasi, yang kedua keuntungan kontrasepsi, yang ketiga efektivitas tinggi, yang keempat tidak mengganggu segama, yang kelima tidak ada efek samping secara sistemik, dan yang keenam tidak perlu obat atau alat tanpa biaya. Untuk cara pemakaiannya: yang pertama, bayi disusui menurut kebutuhan bayi, yang kedua biarkan bayi mengisap sampai melepaskan sendiri hisapannya, yang ketiga susui bayi Anda juga pada malam hari karena menyusu pada waktu malam membantu mempertahankan kecukupan kebutuhan ASI. Yang berikut, bayi terus disusukan walau ibu atau bayi sedang sakit. Dan yang terakhir, ketika mendapat haid, pertanda ibu sudah subur kembali dan harus segera mulai metode KB lainnya. Yang kedua, pil. Cocok untuk ibu menyusui, tidak menurunkan produksi ASI, dapat digunakan sebagai kontrasepsi darurat. Efek samping: gangguan pendarahan atau pendarahan bercak atau berdarah tidak teratur. Cara kerjanya: yang pertama, menekan ovulasi, yang kedua rahim tidak bisa menerima hasil pembuahan, yang ketiga mengentalkan lendir serviks, yang keempat mengganggu transportasi sperma. Untuk keuntungannya: yang pertama, tidak mengganggu hubungan seksual, yang kedua tidak mempengaruhi ASI, yang ketiga kesuburan cepat kembali, dan yang keempat dapat dihentikan setiap saat. Untuk cara pemakaiannya: yang pertama, mulai hari pertama sampai hari kelima siklus haid, yang kedua diminum setiap hari pada saat yang sama, yang ketiga bila lupa 1 atau 2 pil, minumlah segera pil yang terlupa dan gunakan metode pelindung sampai akhir bulan. Dan yang terakhir, bila tidak haid, mulailah paket baru 1 hari setelah paket terakhir. Yang ketiga, ada suntik progestin. Suntik progestin sangat efektif dan aman, dapat dipakai oleh semua perempuan dalam usia reproduksi. Kembalinya kesuburan lebih lambat, rata-rata 4 bulan, cocok untuk masa menyusui karena tidak menekan produksi ASI. Untuk cara kerjanya: yang pertama, mengentalkan lendir serviks, dan yang ketiga menghambat transportasi sperma. Keuntungan: yang pertama, sangat efektif, yang kedua tidak berpengaruh pada hubungan suami istri, yang ketiga dapat digunakan oleh perempuan usia lebih dari 35 tahun sampai premenopause, dan yang terakhir tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung dan gangguan pembekuan darah. Untuk cara pemakaiannya: yang pertama, setiap saat selama siklus haid asal tidak sedang hamil, yang kedua mulai hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid, yang ketiga selama 7 hari suntikan pertama tidak boleh melakukan hubungan seksual, yang terakhir kontrasepsi suntikan BPMPA diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik di dalam darah, di daerah panjang. Suntikan diberikan setiap 90 hari.
normatif selama 5 tahun. Untuk Norplan 3 tahun untuk Jadena, Indoplan, dan Implanon. Dapat dipakai oleh semua perempuan dalam usia reproduksi. Pemasangan dan pencabutan perlu perhatian kesuburan, segera kembali setelah implan dicabut, aman saat laktasi. Untuk cara kerjanya, yang pertama lendir serviks menjadi kental, yang kedua mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi, yang ketiga mengurangi ekspektasi sperma, dan yang keempat menekan ovulasi. Untuk keuntungannya, yang pertama daya guna tinggi, perlindungan jangka panjang, yang kedua pengembalian tingkat kesuburan cepat setelah pencabutan, yang ketiga tidak memerlukan pemeriksaan dalam bebas pengaruh estrogen, yang keempat adalah tidak mengganggu segama, yang kelima tidak mengganggu produksi ASI, dan yang terakhir dapat dicabut setiap saat sesuai kebutuhan. Untuk cara pemakaiannya, yang pertama setiap saat selama siklus haid, hari kedua atau 6 minggu sampai 6 bulan pasca persalinan atau pasca keguguran. Yang kedua, bila klien ingin menggantinya dengan implan, insersi dapat dilakukan setiap saat. Yang berikut daerah pemasangan atau insersi pada lengan kiri atas bagian dalam. Yang berikut ada daerah insersi harus tetap kering dan bersih selama 48 jam pertama. Yang berikut ada balutan Yang berikut alat kontrasepsi dalam